Selamat pagi adik-adik. Kalau pagi masih belum ngantuk ya. Ya, perkenalkan kami dari STEMI tadi sudah dijelaskan sebentar oleh Pak Astu. Saya Pendeta Jun dan ini usia ini istri saya. Saya melayani juga di gereja. Di kertas lagu itu ada tulisan STEMI. Ya, STEMI itu singkatan dari Stephen Tong Evangelistic Ministries International. Ini wadah pelayanan dari Pak Pendeta Stephen Tong. Siapa yang pernah melihat atau mendengar nama Pendeta Stephen Tong? Coba, boleh saya ingin tahu. Ada yang pernah dengar ya? Mungkin dari lagunya nanti saya tes, tapi kalau pernah dengar namanya minimalnya, atau hari ini dengar nama Stephen Tong. Beliau umur 84 tahun, masih hidup dan masih keliling-keliling untuk berkhotbah. Nanti bulan April tanggal 2 beliau akan ke Medan. Masih keliling-keliling dalam rangka Paskah, keliling ke beberapa kota. Ya, sudah tua masih keliling-keliling. Nanti keliling lagi ke mana? Australia. Saya jauh nggak? Jauh ya. Beliau tahun lalu keliling lagi. Keliling di bulan Agustus, keliling ke Amerika, keliling lagi ke Eropa. Itu bukan jalan-jalan. Tiap hari ada ibadah di Amerika, di Eropa. Ini sudah tua, sudah kakek-kakek opo-opo masih berkhotbah. Nah, kami pelayanan sekolah-sekolah, kami dari tim keluarga Pak Stephen ini, kami keliling sekolah-sekolah. Nanti kalau kita ketemu ya, setahun sekali kita ketemu, kira-kira gitu waktunya. Kami keliling sekolah di Kota Medan. Tim kami, ada sebagian tim kami ke Pulau Nias Selatan kemarin, minggu lalu baru balik. 1 minggu, kira-kira 5 hari di Nias Selatan. Saya sendiri pernah ke Nias, tapi Nias Utara, kalau salah. Selatan juga pernah saya. Ya, jadi ini pelayanan kami menjangkau, makanya ada kata internasional. Itu berarti seluruh dunia. Ya, jadi kami yang di lokal nanti dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi ini pelayanan untuk siswa-siswi di sekolah. Kalian harus merasa diberkati. Kalau ada pelayan dari kami, kalau kalian mau undang kami pun belum tentu kami bisa datang. Ya. Terus kemudian undang kami perlu biaya. Ya, ada pembicara di Jakarta, itu semua ada biaya. Dan waktunya juga belum bisa pas. Jadi kalian diberkati Tuhan dengan cara Tuhan. Karena kita mau cari berkat, Tuhan tak berkati. Jadi kalau Tuhan yang kasih berkat, pasti kalian terima. Ya, pasti kalian terima. Kalian dengar baik-baik, berkhotbah atau berfirman, pada harus dengar baik-baik. Nah, mari kita lihat lagu nomor 2 untuk menguji, mungkin ada yang tahu Pendeta Stephen atau pernah dilayani. Ya. Lagu nomor 2 seperti lagu untuk anak SD. Ya, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Pernah dengar? Belum ya? Kalau belum, ada yang pernah? Kalau ada yang pernah, berarti kalian pernah dilayani sebelumnya. Ini pernah di SD, ya, atau di tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang belum, nggak apa-apa. Ya, nanti kalian sudah mulai kenal. Ya, pokoknya nanti setiap tahun nanti ketemu ada pelayanan dari STEMI. Ya. Nah, ada lagu nomor 1. Lagu ini dicipta oleh Bapak Pendeta Stephen Tong juga. Beliau selain pendeta yang terkenal, beliau punya talenta banyak. Bisa mencipta lagu, bisa mendesain bangunan gereja. Bangunan gereja itu desainnya susah. Beda dengan bangun-bangun apartemen, gampang, kotak-kotak aja. Tapi bangun gereja itu susah karena tempat-tempat yang ada, lahan yang ada harus dipakai semaksimal mungkin. Jadi tidak boleh membuang atau tempat yang kosong. Harus betul-betul dipikirkan baik-baik fungsinya dan kemudian suaranya, ya, suara akustik namanya. Nah itu ada ilmunya. Ya, tapi beliau ini nggak pernah sekolah, arsitektur. Nggak pernah sekolah tentang akustik, suara-suara. Tapi dia belajar sendiri, waktu kecil dia pastikan di gereja, gedung, dan
Dia terus memperhatikan suara, makanya gedungnya bagus. Ya, gedung gereja di mana firman diberitakan, orang bisa dengar jelas. Pojok-pojok bisa kedengaran jelas. Ya, nah beliau mendesain gedung konser hall, konser musik yang klasik ya, buat konser yang jika yang orang ini di lapangan bukan. Itu dalam ruangan itu paling susah. Karena waktu nyanyi atau bermain musik, musiknya harus didengar oleh orang lain. Kalau musiknya cuma putar-putar, menggaul, itu nggak bagus bentuknya. Ya, jadi suara kayak begitu tuh kita juga kalian boleh pelajari dari sekarang. Ini menarik ilmu namanya akustik. Ya, nah kita perhatikan, kita belajar dua lagu hari ini. Lagu pertama judulnya apa? Bangkit lagi Kristus. Ya, nah lagu ini dicipta oleh beliau untuk kalian. Ada remaja, ya, ada remaja, nanti ada beberapa lagu yang baru. Setiap tahun beliau ada ciptaan lagu buat anak-anak dan remaja. Karena sepanjang berapa ratus tahun tidak ada lagu untuk anak-anak, untuk nyanyi, untuk memuji Tuhan. Dan remaja juga tidak ada lagunya. Ada lagu orang dewasa dinyanyikan oleh anak-anak atau remaja. Jadi ini beliau tulis lagu banyak sekali. Berapa tahun ini banyak lagu baru. Kalian bisa cari di YouTube, ya. Oke. Perhatikan dari lagu ini ada notasi-notasi. Coba sekedar lihat yang baris pertama, pertama itu. Bagian terakhir ada semacam sendok ya. Ada melengkung gitu ya. Nah, terjadikan dari agak perhatikan ya. Namanya sendok. Yang tidak perlu disendok jangan disendok. Maksudnya ditekuk nadanya, itu namanya sendok ya. Yang nggak perlu disendok jangan disendok, yang perlu ya perlu ya. Oke, kemudian baris terakhir majulah baik Kristus la itu seperti jatuh bebas, la tinggi jatuhnya terjun bebas. Apa artinya? Ada artinya ya. Majulah baik laskar Kristus. Itu artinya orang Kristen nggak boleh sombong. Anak muda nggak boleh sombong. Wah, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ini, saya seperti hebat. Nggak boleh sombong. Makanya lagu ini sudah naik, turun lagi merendahkan diri. Ya, itu buat anak muda. Ya, jangan sombong. Ya. Nah. Oke, kita sama-sama belajar ya. Ayo handphonenya turunkan. Kalau pakai handphone, bukan jam handphone, ya. Setuju ya? Kalau pakai handphone nanti apa saksinya? Ayo, mau dikasih saksi nggak? Mau dikasih hukuman nggak pakai handphone? Handphonenya disita ya? Di sini ada nggak sita handphone? Ada ya? Wah, nanti kita sudah sita nanti saya mau pulang. Nanti saya di kota Medan, ya. Kalian tahan saja, ya. Tak perlu handphone kecuali misalnya ayat nanti, ya. Taruh aja, ya. Perhatikan. Bangkitlah hai remaja. Nah, kalau pelajar yang baru, ya mulai ikut dulu, ya. Saya nyanyi sama kalian, kalian nyanyi sebagian itu, ya. Bangkitlah hai remaja. Ayo semua ikut. Bangkitlah hai remaja. Mari kita hidup bagi Kristus. Mari kita hidup bagi Kristus. Sucikanlah hatimu. Sucikanlah hatimu. Pancarkan cahaya Injilnya. Pancarkan cahaya Injilnya. Dunia segera lalu. Dunia segera lalu. Serta segala nafsunya yang fana. Serta segala nafsunya yang fana. Mari kita patuh. Mari kita patuh.
mulia. Bangkit hai remaja, hidup bagi Kristus, majulah hai laskar Kristus, ikut panji salibnya. Ya lumayan ya, ayo kita nyanyi sampai ikut saya dan apa-apa ya, teman mau belajar, ada yang tidak males-males, kita belajar dulu ya. Siap ya, sampai ikut saya bernyanyi apa-apa, buka aja mulutnya ya. 1, 2, bangkit hai remaja, mari kita hidup bagi Kristus, sucikanlah hatimu, pancarkan cahaya Injilnya, dunia segala lalu, serta segala dunia yang baik. Mari kita patuh kehendaknya yang mulia. Bangkit hai remaja, hidup bagi Kristus, majulah hai laskar Kristus, ikut panji salibnya. Kita ulang. Bangkit hai remaja, mari kita hidup bagi Kristus, sucikanlah hatimu, pancarkan cahaya Injilnya, dunia segala lalu, serta segala nafsunya yang fana. Mari kita patuh kehendaknya yang mulia. Bangkit hai remaja, hidup bagi Kristus, majulah hai laskar Kristus, ikut panji salibnya. Lagu ini lagu semangat. Kenapa kita tadi nyanyi pelan? Karena juga kita baru belajar dan pelan-pelan lah. Ya, ini semangat sekali. Ya, majulah hai laskar Kristus, ikut panji salibnya. Itu semangat ya. Jadi nanti kalau sudah lancar, harusnya lebih cepat, lebih semangat. Ya, nah, karena ini belajar. Terus lagu ini nanti ini buat kalian simpan baik-baik dan pakai lagi. Ya, kita nyanyi sampai berakhir. Ya, agak cepat sedikit. 1, 2, 3. Bangkit hai remaja, mari kita hidup bagi Kristus, sucikanlah hatimu, pancarkan cahaya Injilnya, dunia segala lalu, serta segala nafsunya yang fana. Mari kita patuh kehendaknya yang mulia. Bangkit hai remaja, hidup bagi Kristus, majulah hai laskar Kristus, ikut panji salibnya. Jadi belajar sedikit lagi ya, supaya lancar. Lagu nomor 4. Nah, berikutnya lagu nomor 4, Tuhan ampuni dosaku. Lagu dicipta oleh Pak Stephen juga. Ini kalian jangan takut ketemu yang baru. Justru anak muda harusnya belajar yang baru, ya kan? Jangan pikir apa baru lah susah jadinya. Nah, kalau baru kita harus belajar, baru bisa dapat yang baru. Waktu kita belajar yang penting, ya. Termasuk waktu kalian belajar di kelas.
jangan sedikit-sedikit nggak masuk kelas dengan wifi. Jangan suka-suka bolos, rugi kamu. Kenapa? Jangan pikir kalian nanti bisa belajar di rumah, belajar sendiri. Itu bisa, cuma terlalu susah. Yang penting datang ke kelas, perhatikan bapak ibu guru mengajar. Ya, itu ada cara mereka mengajar untuk anak-anak siswanya. Nah, itu yang paling penting. Termasuk ini, lagu ini. Oh, lagu baru. Tunggu dulu. Justru ketemu yang baru, ingin belajar yang baru. Namanya juga anak muda. Ya, kalian seperti itu, seperti itu. Spot tahu yang kuning-kuning kan? Spot itu dia kan menyerap air. Nah, kalian seperti itu. Ketemu yang baru, apalagi firman Tuhan harus disedot, makanya sedot sebisa kalian. Nah, lagu ini sebenarnya gampang, cuma 3 baris. Ya, nanti kan cara mengajar, guru mengajar kepada siswanya. Nah, supaya siswanya cepat belajarnya, dikasih tips cara belajarnya. Lihat, di lagu itu 3 baris, kata-katanya baris pertama dan baris ketiga sama. Ya, saya kasih 2 detik untuk lihat. Baris pertama, baris ketiga. Oke, kita ya, sama ya. Nah, baris pertama dan baris ketiga, angka notasinya, lihat 2 detik, hampir sama. Kecuali bagian bait ketiga, bagian terakhirnya, beda sedikit saja. Ya, kita tahu ya, sama-sama mirip sedikit, beda sedikit. Yang paling beda adalah bait kedua. Ya, jadi kita belajarnya enak, lega. Yang kita perhatikan cuma 2 saja, ya 3, ya. Nah, langsung ikut saya ya. Nggak bisa kok, ikut aja. Lagu ini gampang nyanyinya, dan lagu ini meresap dalam hati kita, seperti kita berdoa kepada Tuhan. Ya, siap ya? Ya, ya, 1, 2. Ampuni dosa. Mendengarlah doaku, darahmu sucikanku, darahmu selamatkanku. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku. Baik, nyanyi semua, ayo semua sama-sama ya. Yang kalian perhatikan satu lagi, ada tanda fermata di notasi itu. Ada setengah lingkaran, ada titik. Tuhan ampuni dosa, stop. Itu sudah nyanyi sampai situ, tahan sebentar. Gak boleh lama-lama, tahan. Sudah tinggi situ, tahan. Baru turun, ya. Siap ya? Langsung keluar suaranya, nyanyi. 1, 2, ya. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku, darahmu sucikanku, darahmu selamatkanku. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku. Kita pakai berdiri, kita bernyanyi sampai seperti kita berdoa. Ayo berdiri. 1, 2, ya. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku, darahmu sucikanku, darahmu selamatkanku. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi yang baru kami diberikan anugerah yang baru, seperti embun pagi yang
memberikan kesegaran pada setiap tanaman di muka bumi ini. Demikian firman-Mu di pagi hari ini akan menyegarkan jiwa kami, karena anugerah Tuhan datang terlebih dahulu, tersedia bagi kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan anugerah pagi hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan memberikan kami kekuatan rohani bagi kami. Tuhan dengar doa kami, beri kami hati yang tenang, pikiran yang konsentrasi, mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 43. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Kita baca bertahap ya. Saya baca 33, kalian membaca 34 dan kita bertahapan sampai 43. Saya baca 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Temporak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka mengampuni. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain tidak selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menurut dia, tidak akan tahu tujuan kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Bagi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku, apabila kau datang ke saya." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, mungkin kalian sudah pernah baca bagian ini, ya. Nah, jadi sekalian, karena ini menjelang Jumat Agung dan Paskah, ya. Kalau Jumat Agung kita memperingati hari kematian Yesus Kristus, ya. Kematian Yesus Kristus itu Jumat Agung. Kemudian Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Lebih banyak kalian lebih suka yang apa? Yang Paskah ya, yang main-main ya. Oh, Paskah dari kecil main-main mewarnai telur ya. Tapi Jumat Agung pernah nggak kalian ibadah kan ada libur? Indonesia luar biasa. Indonesia mempunyai hari libur sangat-sangat akitabiah ada libur. Jumat Agung itu hari besar, dan Jumat Agung nanti benar, ya. Dan hari kenaikan Yesus Kristus juga hari besar. Ya. Kalau Natal ialah seluruh dunia itu Natal rayakan, tapi nggak seluruh dunia merayakan Jumat Agung ataupun kenaikan Yesus Kristus. Ya. Kalau Paskah dia, seluruh dunia rayakan Paskah, karena hari Minggu juga Paskah. Ya pasti hari raya, ya, hari Minggu. Nah, kematian Yesus Kristus, Jumat Agung, justru kita harus betul-betul perhatikan, karena kita semuanya akan menuju kematian. Apakah kalian pernah berpikir tentang kematian? Pernah terlintas di kepala kalian? Pernah merasakan apa? Lagi sedang membayangkan kematian seperti apa? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Atau kematian itu sesuatu yang, itu nggak ada lah. Kematian itu atau nanti lah, nanti. Kematian itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa hindari.
sesuatu yang tidak mungkin kita berubah. Kematian itu tetap ada di depan kita. Oh, si Anu mati, meninggal. Saya nggak meninggal. Saya masih hidup. Selalu gitu kan? Kematian itu kita tidak bisa bebas terlepas dari itu. Kematian itu justru setiap orang manusia pasti ada, dan suatu hari pasti akan bertemu dengan kematian itu. Kematian itu sebenarnya apa sih? Kematian itu apa sih? Kok sesuatu yang sangat-sangat apa? Tabu. Ada orang yang nggak suka bicara kematian. Kakak perempuan saya, waktu saya ngomong kematian, karena dia belum percaya Tuhan Yesus. Sudah stop, jangan bicara, kita bicara yang lain, ganti topik yang lain. Sudah masuk pembicaraan kematian, ganti topik yang enak-enak. Dia berusaha menghindar dari kematian, dia berusaha menghindar daripada apa itu kematian. Dia menganggap kematian itu tabu, pantang untuk dibicarakan. Justru orang Kristen, justru yang harus dibicarakan adalah kematian. Orang Kristen. Karena orang Kristen lah yang paling tahu apa itu kematian. Kalau istilah dokter kematian, itu adalah orang yang otaknya sudah tidak fungsi. Otaknya berhenti bekerja. Itu punya definisi seseorang kalau sudah mati, tandanya apa? Otaknya sudah berhenti bekerja. Itu mati. Ya, memang banyak ada perdebatan sih dalam bagian medis. Kalau disebut mati itu apa? Ya, nah salah satu dipakailah otak itu berhenti. Ya. Kematian itu di dalam kamus KBBI, kalian harus download kamus KBBI. Ya, itu buat kalian belajar banyak istilah-istilah kata bahasa Indonesia kita tidak ngerti artinya. Kematian itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita kembalikan lagi fungsinya. Sesuatu yang berakhir, berhenti, tidak mungkin kita kembalikan fungsinya. Sekali berhenti semua. Habis ya. Namanya kematian. Ya. Menakutkan enggak? Menakutkan sekali sebenarnya. Nah, bagi orang percaya, bagi orang Kristen, justru waktu kita bahas, kita tahu apa itu kematian. Ada dua jenis kematian. Pertama, itu namanya kematian fisik, ya kan? Kedua, itu kematian rohani. Ya, kematian fisiknya ini fisik. Ya, tubuh yang ada fisiknya mati. Dan satu lagi kematian rohani. Nah, waktu manusia pertama dicipta Tuhan, Adam dan Hawa kan? Adam dan Hawa di Taman Eden. Taman Eden itu artinya apa? Eden. Ini kan PA ya, boleh ya. Kita perjelas terdalam sedikit. Eden. Ayo, ada tahu Eden? Tebak-tebak aja. Eden. Taman Eden. Eden itu artinya apa? Eden itu bahasa Yunani kan? Ayo. Surga. Ada lagi? Paling gampang pakai surga. Taman Eden itu bukan di surga, di bumi dia. Taman Eden. Adam dan Hawa kan di tempat Taman Eden, bukan surga. Ada lagi mau coba? Eden artinya ya arti katanya itu kesukaan. Ya, Taman Eden itu taman kesukaan. Nanti bikin taman kasih nama taman kesukaan. Taman Eden, taman kesukaan. Adam dan Hawa Tuhan cipta ditaruh di situ sehingga Adam dan Hawa pasti suka, ya kan? Karena Tuhan suka, Adam dan Hawa pasti suka, ya kan? Semua lengkap, berlimpah, semua pohon-pohonan, buah-buahan melimpah, semua itu Tuhan katakan semua ini boleh kamu makan buahnya, kecuali yang tengah yang satu. Ada satu pohon tengah, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kamu jangan makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati seret. Ya, mati. Ya. Nah, ada sekalian,
Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu jelas dan firman Tuhan itu tegas. Ya, ayo semua ulang saya ya, ulang ya. Firman Tuhan itu jelas. Ya. Firman Tuhan itu tegas. Jelas itu bisa didengar dengan telinga. Bahasanya bisa dimengerti. Ya, tegas. Kalau kamu melanggar, kamu pasti mati. Itu ada pastinya. Bukan nanti sebentar-sebentar tutup dulu ya, pasti mati. Nah, kalian masih tahu Kejadian pasal 3. Kemudian Hawa digoda oleh ular. Kemudian Hawa, kemudian apa yang terjadi? Digoda oleh ular bilang, tidak tentu mati lah. Ya, makan aja Hawa, makan. Akhirnya Hawa apa? Ayo, ambil buah yang tengah itu, makan, kemudian berikan kepada Adam. Adam bilang apa? Hawa, jangan mau makan. Tuhan sudah bilang, jelas Tuhan bilang, tegas firman Tuhan, tidak boleh makan, kalau makan pasti mati. Adam menerima buah itu bekas gigi dan Hawa. Adam apa? Enggaklah bekas gigi dan kamu. Oh, gigong. Adam juga itu makan. Ya. Nah, sejak saat itu manusia itu disebut jatuh dalam dosa. Perhatikan baik-baik. Adam dan Hawa setelah makan mati nggak? Ya. Ya kan? Berarti kita salah ya? Salah. Tadi bilangnya Tuhan bilang pasti mati. Kok sudah makan nggak mati? Malah bisa lari kenceng keluar. Kenceng bersembunyi di balik pohon. Ya. Nah, kenapa manusia akan Hawa tidak mati? Karena yang dimaksud firman Tuhan itu mati rohani. Ya, mati rohani. Adam masih hidup, badannya masih hidup. Tapi rohaninya sudah terputus dengan Tuhan. Hubungan dia dengan Tuhan terputus. Kalau misalnya ini kan ada lampu, misalnya kan, jadi cuma bolamnya aja hilang ya. Kalau saya nyalain lampu, bolamnya terang kan, ya kan? Itu berarti bolam ini ada jaringan, ada kabel listrik yang terhubung dengan sumber listrik. Kalau saya matikan, bolamnya masih ada nggak? Ada, cuma nyala nggak? Tidak nyala. Nah berarti bolamnya ini ada, tapi aliran listriknya sudah tidak ada, terputus. Nah itulah namanya orang yang mati secara rohani. Tapi orangnya masih hidup, orangnya masih jalan, masih ke pasar, masih sekolah, ada di ruangan ini mungkin, tapi dalamnya sudah mati. Dalamnya rohaninya sudah mati. Nah adik sekalian, kisah dua penjahat ini ya sama-sama digantung di kayu salib, ada di kanan dan di kiri Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik adik-adik ya. Kematian ini kan waktu disalib ya, ini kan penjahat ini itu kan harus dihukum karena dia penjahat, pencuri, bukan penjahat yang kecil. Yang digantung di kayu salib itu penjahat yang kakak besar, penjahat besar ya. Ini perampok yang mengerikan, makanya dihukum di kayu salib. Nah, adik sekalian, kematian yang pertama dalam Alkitab mencatat kematian rohani. Ya, kematian rohani di mana manusia sudah jatuh dalam dosa. Apa itu dosa sih sehingga menyebabkan kematian itu? Apa itu dosa? Mungkin kalian hari ini belum pernah meresapi apa itu dosa. Ya, mungkin dengar cuma lewat aja, dosa, santai aja lah. Enggak. Justru waktu saya melayani sekarang tahun ini, saya mulai menjelaskan apa itu dosa. Dosa itu apa sih? Mencuri, berbohong, menyontek, apalah. Itu bukan intinya dosa. Itu perbuatan dosa yang keluar. Perbuatan dari kita yang keluar yang nyata. Mencuri kan nyata. Tapi ada
dosa dalam diri kita yang belum di dalam tindakan. Ya, ada dua jenis dosa itu. Dosa yang namanya perbuatan aktual, ya, itu aktual kan, terlihat nyata perbuatan itu, yang mencuri, apalah yang sekarang, penjahat yang merampok, itu perbuatan dosa yang kelihatan aktual. Yang satu lagi adalah dosa yang belum kelihatan dalam diri kita. Masing-masing kita ada dua ini. Ya, saya jelaskan. Dosa itu apa artinya? Dosa adalah waktu Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, padahal sudah Tuhan katakan, semua ini yang samping ini boleh kamu makan buahnya kecuali tengah, kan? Justru manusia mengambil tengah yang dilarang Tuhan. Karena dosa itu artinya tadi itu taman kesukaan, taman yang menjadi kesukaan Tuhan, dan juga taman yang kesukaan manusia. Sekarang manusia bilang, saya tidak setuju dengan Tuhan. Itu namanya dosa. Tuhan bilang tengah tidak boleh makan. Saya tidak setuju Tuhan, saya makan saja. Itu artinya dosa. Berarti ada itu. Saya tidak setuju dengan perintah Tuhan, itu dosa. Saya tidak setuju dengan kitab suci yang suruh saya bertobat, tinggalkan kejahatan, itu dosa. Dosa artinya keinginan saya lebih penting daripada keinginan Tuhan. Tuhan kan ingin kita makan yang di samping yang tersedia dengan banyak. Ya kan, Tuhan punya keinginan baik. Yang buah yang tengah itu mungkin buahnya cuma satu, terus buahnya juga tidak sebagus buah yang ada di rumah. Ini Agustinus ya. Dia Agustinus ya, bapak gereja yang awal-awal itu. Waktu remaja seperti kalian, dia mencuri buah pir, mencuri ya, di ladang orang lain. Peristiwa itu dia tidak pernah lupa sampai dia tua. Makanya umur 50 dia menulis buku namanya Confession, pengakuan. Dia tulis dia mencuri buah pir orang lain. Dia bilang, saya mencuri bukan karena buah pir itu lebih bagus, lebih segar. Tahu buah pir ya, yang kuning ada bentol-bentolnya. Buah pir itu yang di rumah saya lebih bagus kok, yang di pasar lebih bagus. Yang ini yang punya orang di ladang tidak bagus-bagus kok. Tapi karena saya mau mencuri, saya mau ambil aja. Wah, itu dosa. Keinginan saya lebih penting daripada keinginan Tuhan. Saya mau mencuri, saya mau ngambil buah pir itu, saya mau mencuri. Mau apa? Agustinus akhirnya bilang, punya keinginan, nafsu untuk mengambil punya orang. Nafsu hanya ingin mengambil aja, bukan untuk dimakan. Nafsunya rendah. Orang berdosa adalah orang yang punya keinginannya yang rendah. Ya, adik-adik dengar ya. Yang berbuat dosa itu adalah orang yang tidak setuju dengan Tuhan. Ya, orang yang berdosa adalah orang yang punya seleranya rendah. Rendah dia, selera rendah. Makanya Agustinus catat peristiwa itu. Waktu tua dia katakan, wah, ini namanya dosa. Sombong, tidak mau ada Tuhan di atasnya. Itu dosa. Ya, saya simpulkan satu kalimat lagi. Dosa adalah melawan perintah Tuhan. Ayo semua. Dosa adalah melawan perintah Tuhan. Apa artinya melawan perintah Tuhan? Pertama, saya ulang ya. Melawan Tuhan, melawan perintah Tuhan. Saya tidak setuju dengan perintah Tuhan. Ya. Yang kedua, saya punya keinginan lebih penting daripada keinginan Tuhan. Itu adalah dosa. Nah, manusia jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Dan Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Mati, kata mati itu, saya katakan itu bukan kata yang gampang kan. Mati manusia, upah dosa adalah maut.
Upah, apa itu upah? Upah itu kita bekerja dapat upah kan? Dapat gaji, namanya upah. Orang berdosa, dia upahnya maut. Orang berdosa, kenapa disebut upah? Orang berdosa itu rajin. Orang berdosa itu dia rajin. Ya sesuatu apa yang dikerjakan, dia punya upahnya. Apa yang dikerjakan adalah perbuatan dosa. Orang berdosa, dia tidak pernah berhenti berbuat dosa. Itu orang berdosa. Ya. Saya kasih contoh ya. Orang berdosa sekali dia injak seperti turun satu langkah tangga. Ya. Ternyata dosa bukan demikian. Dosa itu waktu kita injak mau turun, iseng-iseng cobalah ini seperti apa sih kalau turun. Sekali kita injak, itu langsung kita turun ke bawah. Gak pernah naik lagi. Gak pernah bisa naik lagi. Itu dosa punya sifat. Sifat dosa makanya sekali kita berbuat dosa, kita akan terus berbuat dosa. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Sampai kita fisiknya mati. Padahal dalamnya sudah mati rohaninya. Nah, itu yang terjadi pada penjahat. Penjahat yang digantung di salib itu untuk dihukum, itu penjahat yang sudah melakukan dosa yang tiada henti. Orang berdosa itu pekerjaannya itu terus dia bekerja, ada upahnya adalah apa? Maut. Maut itu bukan cuma mati itu saja. Maut itu bukan seperti kucing di jalan raya sini. Kucing menyeberang jalan raya. Di sini kan banyak truk ya. Saya baru tahu perusahaannya si Canak ya. Nanti Belawan. Itu kan tempat pelabuhan banyak truk. Kucing menyeberang, dia tidak lihat kiri kanan. Kucing mana lihat kiri kanan? Yang menyeberang, truk jalan, menggiring dia. Kalau kucing digiring lama-lama dari begini ya, tipis, ya. Pernah lihat binatang di tengah jalan digiring jadi tipis? Bukan banyak, sering yang ada di jalan besar. Nah kalau kucing mati ya sudah biar mati aja nggak apa-apa. Tapi manusia bukan sekedar mati. Manusia waktu mati, dia mati adalah maut, mati adalah mati kekal, mati selama-lamanya. Itu maut. Mati selama-lamanya. Ya kok bisa ya sudah mati selama-lamanya? Ya, karena kita mencatat orang yang mati akan dibangkitkan Tuhan, akan dihakimi, ya, akan dihakimi, diputuskan kalau dia orang yang berdosa, yang tidak pernah bertobat, dia pasti kirim ke neraka. Ya, itu kekal. Sekali masuk neraka, nggak bisa keluar lagi. Itu neraka. Nah, sekarang mari kita lihat kedua penjahat ini. Ya, kedua penjahat ini dia ada di kanan dan kiri Yesus. Kedua penjahat ini yang kita lihat pertama ada penjahat yang sudah digantung di kayu salib, ya tinggal tunggu mati kan. Penjahat ini nggak pernah sekali. Penjahat ini nggak pernah ibadah, tapi dia ada bersama dengan Tuhan di kayu salib bertiga. Ya, ini menit-menit terakhir loh, menit-menit terakhir mati mereka. Ya, nah kita lihat perbedaannya apa. Yang pertama, satu penjahat itu mengolok-olok Yesus. Kalau engkau Mesias, bantu kami, selamatkan kami dan kamu sendiri. Itu makanya Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang pertama itu penjahat yang mengolok-olok Yesus, menghina Yesus dan menganggap Yesus, siapa sih Yesus? Jadi kalian pernah rasakan kira-kira begitu ya, kalau orang ibadah masuk ke gereja, pendeta sambil berkhotbah, sambil beribadah, itu kalian abaikan. Ibadah cuma datang aja kok, nggak pernah mempunyai konsentrasi ibadah dari depan sampai akhir. Itu seperti penjahat ini. Penjahat ini seumur hidupnya tidak pernah ketemu Yesus. Justru di akhir hidupnya, detik-detik terakhir, dia bertemu dengan Yesus. Sudah bertemu Yesus,
Dia bukannya bertobat, dia justru mengolok-olok Yesus. Dia justru menganggap Yesus itu ini omong kosong. Siapa sih Yesus? Padahal sama-sama mendengar. Mereka di kanan, yang satu di kiri. Mereka dengar waktu Yesus di kayu salib. Mereka mendengar ada doa Yesus. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau sudah dengar begitu kan, ini siapa yang bisa mengampuni orang? Ampunilah mereka. Di atas kayu salib, paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dua penjara ini paling dekat dengan Tuhan Yesus. Sama-sama disalib, sama-sama tingginya sama. Waktu Tuhan Yesus ngomongnya suara kecil, mereka dengar. Ya. Saya percaya sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas terakhir, Yesus masih bicara keras. Dia sedikit teriak karena sakit juga. Ya, jadi adik-adik sekalian, ini adalah orang-orang yang punya kesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus di menit-menit terakhir, sebelum mati, sebelum dihukum, sebelum namanya maut menjemput mereka. Mereka ada kesempatan mungkin cuma 2 detik atau 1 detik untuk Tuhan. Reaksinya beda. Yang ini, penjahat yang pertama ini, penjahat yang akhirnya harus mati tanpa bertobat. Kita mencatat ya, kematian orang seperti ini seperti binatang yang mati. Binatang yang mati, matikan begitu saja, seperti domba yang dimatikan. Itu dimaksud dicatat. Kematian orang yang seperti penjahat yang pertama, matinya di dalam dosa. Mati di dalam dosa. Padahal Tuhan Yesus ada di sebelah. Yesus ada di sebelah. Yesus yang berada bersama dengan mereka. Yang satu ini justru tidak pernah bertobat. Dia mati di dalam dosa dan dia mati tanpa ketakutan. Tak pernah dicatat dia. Tak pernah dicatat. Adik-adik, ini mengingat kita ini kan tiap minggu dengar firman Tuhan. Tiap Jumat kali ya, sama hari Minggu ibadah, hari Minggu ikut di sekolah minggu remaja, ya kan? Iya apa tidak? Iya kan? Kita itu punya kesempatan banyak sekali dengar firman Tuhan. Tapi penjahat ini sudah nggak ada waktu lagi, dia tidak ada minggu depan lagi. Dia tidak ada hari besoknya lagi, tidak ada. Ini detik terakhir, berapa detik lagi dia pasti mati. Tidak pernah ada pertobatan, tidak pernah ada penyesalan, tidak pernah ada ketakutan menghadapi namanya kematian, di mana dia akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, yang pertama ya. Yang kedua, lihat orang itu, penjahat pertama mengolok-olok Yesus. Penjahat kedua sama-sama penjahat, hukumannya sama di atas kayu salib, sama-sama juga mendengar Yesus berdoa, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang ini waktu mendengar temannya mengolok-olok Yesus, temannya masih menegur teman itu. Hei kawan, kamu lihat kawan, kita ini penjahat, kita ini orang berdosa. Jelas orang berdosa harus dihukum, itu pantas, itu selayaknya harus dihukum. Tapi orang ini dia tidak bersalah apa-apa, tapi dia dihukum. Ya, adik-adik, sekali lagi saya ingatkan, orang berdosa pasti, makanya itu ada kematian kekal. Nah, kematian rohani itu adalah kematian kekal karena terputus dengan Tuhan. Kematian ini sangat menakutkan. Kematian kekal itu selama-lamanya tidak bisa ditolong, tapi
penjahat kedua waktu melihat Yesus ini betul-betul punya pengharapan. Ini orangnya. Saya sebentar lagi mati, tapi kawan ini sama sekali tidak ada rasa takutnya. Kawan ini justru menghina-hina Yesus. Tapi saya sadar saya orang berdosa. Dia dengan ketakutan. Yang penjahat yang kedua ini, dia dengan ketakutan. Dia ketakutan. Tapi dia juga rindu. Temannya juga tahu bahwa kita yang harus dihukum. Betul. Tapi orang ini yang layak dihukum. Kita yang layak dihukum. Dan kita harus mati dihukum. Tapi orang ini, justru orang ini bisa mengampuni orang. Oh, ini Mesias ya. Yang dulu kita pernah dengar. Dulu kita waktu nakal, waktu jahat, jadi penjahat. Sekarang kita sisa 2 detik. Bagaimana? Minta belas kasihan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, kalau Engkau datang kembali, jangan lupa dengan saya ya. Oh, orang penjahat kedua ini, dia sudah tahu dia orang siapa. Dia orang berdosa. Dia tahu ada orang harus dihukum Tuhan. Dan dia ketakutan. Dia menyesal. Tapi dia menyesal. Dia tahu ini Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu ini Mesias yang menderita. Dan dia tahu Mesias. Dia sudah pernah dengar. Oh, Mesias yang datang ke dunia ini, dia akan menderita dan menanggung orang-orang berdosa. Dia ternyata ingat lagi. Dikirakan. Makanya dia tahu inilah juru selamat saya. Tapi bagaimana saya sudah mati? Tapi Yesus bilang, hari ini juga. Ya, hari ini, mari kita lihat ayat kalau bisa kalian kasih tanda, kasih garis bawah. Ini kalimat yang penting. Dan Yesus memberikan jawaban kepada dia. Satu-satunya orang berdosa yang langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan doanya dijawab oleh Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat kalimatnya. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wah, orang ini mendapat jawaban Tuhan Yesus. Orang ini diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Saat itu juga. Bukan itu nanti ya Tuhan Yesus ya. Tidak. Saat itu juga dosanya diampuni. Saat itu juga dia mendapatkan janji dari Tuhan Yesus, hidup yang kekal. Apa bedanya sudah tahu? Bagian pertama, bagian kedua. Yang satu dia mati dalam dosa. Mati di dalam dosa. Yang satu mati sih, cuma mati terhadap dosa. Dia mati, dia bertobat, dan Tuhan Yesus menolong dia. Tuhan Yesus mengangkat dia. Dia mati terhadap dosa. Kalau itu Yesus matinya apa ya? Yesus mati demi orang berdosa. Yesus mati di kayu salib demi orang berdosa. Siapa orang berdosa? Kita semua. Kita semua orang berdosa. Orang berdosa orang tidak sebelum Tuhan kan? Orang berdosa itu sekali berdosa dia terus berbuat dosa. Yesus mati di kayu salib karena kita. Yesus mati di atas kayu salib dalam mengenaskan karena dosa-dosa kita. Harusnya kita yang dihukum di kayu salib, tapi Yesus menggantikan hukuman itu. Yesus tidak mati. Kita yang lolos dari hukuman dosa. Saya pinjam satu hadis. Saya depan. Ya. Satu aja. Kamu aja. Apa namanya? Januari. Oh, setengah dari saya. Januari, Juni. Januari. Ya, orang berdosa kan? Nah, tadi saya katakan orang berdosa pasti apa?
Mencretnya. Mencretnya. Dihukum mati. Ya. Ini hukuman mati. Perhatikan baik-baik. Saya tadi katakan Yesus mati demi orang berdosa. Ya. Kalau dia tidak bertobat, dia mati dalam dosa. Sama ya. Kalau kita tidak pernah bertobat, kita pasti akan mati dalam dosa. Tapi yang kedua, dia bertobat. Dia mati terhadap dosa. Dan sekarang saya ingin kasih contoh Yesus yang mati. Yesus yang mati demi orang berdosa. Ini bisa hukuman. Hukuman dosa adalah apa? Maut. Ya. Ini nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Ya. Mau kemanapun, mau pakai sumbangan bermiliar-miliar untuk Tuhan, tetap nggak bisa lepas. Ya. Perhatikan tangan saya. Waktu Yesus bilang kepada penjahat itu, dosamu diampuni, hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang jadi manusia. Dan waktu Yesus jadi manusia, dia tidak berdosa. Perhatikan tangan saya. Waktu Januari, dia tahu hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Dia sudah dengar, wah Yesus langsung mengampuni saya. Iya, Yesus langsung mengampuni kita. Ya, lihat tangan saya ya. Ini kan hukuman punya siapa? Punya Januari kan? Dan punya Yesus. Yesus tidak punya hukuman ini. Tapi di kayu salib itu. Ya, Yesus mati demi orang berdosa. Lihat, waktu Januari berseru dengan nangis minta pengampunan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan itu setia dan adil, yang pasti mengampuni kita. Nah, Yesus kan mengampuni dosa dia. Yesus, lihat, Yesus yang mengambil hukumannya kan? Betul ya? Ayo lihat baik-baik. Jawab iya dan iya atau tidak ya. Lihat, hanya Yesus yang bisa mengangkat hukuman ini. Ya, dan Yesus mengampuni orang berdosa. Ini hukuman orang berdosa. Yesus mengangkat, lihat tangan saya ya. Sudah. Januari sudah bebas kan? Sudah nggak ada hukuman lagi. Ada apa tidak? Tidak ada. Lihat tangan saya. Ada apa tidak? Ayo, saya kasih waktu banyak. Waktu ini diangkat, hanya Yesus yang bisa angkat. Ya, waktu Yesus angkat, Yesus ini kan hukuman. Hukumannya harus terlaksana. Yesus harus mati. Maka itu kematian Yesus adalah Yesus mati demi orang berdosa. Jadi hukuman ini Yesus kasih siapa? Kasih apa? Ya, anak rohani yang paling bagus. Atau kasih Pak Pendeta. Ih, ngeri lah. Ini hukuman ini. Mana yang mau? Yesus waktu mengambil ini, Yesus taruh di atas. Yang mati siapa? Yesus kan? Januari nggak mati kan? Nah, ini namanya baru sah. Kalau hukuman itu sudah diambil, kemudian hukuman itu dilaksanakan, itu namanya baru adil. Upah dosa adalah maut. Jadi yang mati Yesus Kristus dengan mengambil hukuman orang berdosa. Silakan dulu. Terima kasih. Itu namanya Yesus Kristus mati demi kalian. Adik-adik hari ini kalau kalian orang Kristen, pernahkah kalian betul-betul menyadari Yesus mati bagi kamu? Betulkah kalian hukuman yang ada pada kalian sungguh-sungguh Yesus sudah menghapusnya dengan mati di kayu salib? Ini orang Kristen. Orang Kristen, kalau disebut Kristen, dia harus tahu, dia harus ingat, dia tidak boleh lupa bahwa hukumannya, hukuman yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti penjahat yang kedua, Tuhan ampuni aku. Itu orang Kristen. Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di tangan kita. Bagi orang Kristen yang belum menyadari Yesus mati bagi kita, dia bukan orang Kristen.
yang berani menyebut orang Kristen adalah orang yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus. Bagaimana Pak Pendeta? Saya orang berdosa. Saya orang Kristen, orang berdosa. Bagaimana saya bisa minta Tuhan ampuni aku? Gampang. Bertobat. Pertama ya. Ada langkah-langkahnya. Pertama, kita mengakui kita orang berdosa di hadapan Tuhan. Seperti penjahat itu, Yesus ada di samping. Saya orang berdosa, saya layak dihukum. Tapi penjahat yang satu itu tidak. Ya, itu orang Kristen palsu. Cuma dia, saya pernah ketemu Tuhan Yesus. Sama-sama dia sekali salib. Dia belum bertobat. Yang satu sudah bertobat, dia mengakui saya orang bertobat, orang berdosa. Tuhan Yesus, ampuni aku orang bertobat. Dan Tuhan pasti mengampuni kita. Saat itu juga, untuk kita memohon pengampunan, Tuhan pasti mengampuni kita. Atas kayu salib itu, Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Kalau itu, hari ini juga waktu kamu mati, kamu tidak bersama dengan aku, sudah pasti. Yang ini, hari ini juga kamu pasti bersama dengan aku. Sama-sama pasti. Sama-sama pasti. Satu ini pasti bersama dengan Yesus. Satu ini pasti masuk neraka. Karena dia tidak pernah berubah. Dia orang Kristen yang palsu. Ini orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang bertobat, dan di mana Yesus mati bagi dia. Dan dia mengakui dosanya, minta pengampunan dosa. Oh, ada yang hari ini punya kesempatan. Kesempatan kan? Jangan pikir kalian punya kesempatannya banyak. Kita bisa mati mendadak. Jangan pikir, oh saya masih muda, saya paling mati nanti 90 tahun kemudian, nanti umur 89 saya mulai bertobat lah. Atau umur 89 sudah menjelang nafas terakhir, baru saya tidak perintah untuk doakan saya. Itu percuma. Karena hidup kita tidak tahu kapan berhidup, tidak berapa lama, tapi hari ini Tuhan kasih kesempatan. Mungkin hanya berapa detik saja kesempatan. Mari kita berdiri, kita nyanyi lagu itu, lagu Tuhan, sambil kita berdoa untuk diri kita. Doa ini mengajar kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan mendorong kita, supaya kita datang kepada Tuhan untuk menyatakan diri kita. Jadi kita orang berdosa dan kita perlu pengampunan Tuhan. Ampuni dosa Tuhan, dengarlah doa. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu selamatkanku. Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, dengarlah doaku. Semua dengan kepala sampai merenung kalimat itu, sampai merenung Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Kita nyanyikan saja lagu. Ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu selamatkanku. Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, dengarlah doaku. Semua tutup matanya dengan sikap berdoa. Saya mau bertanya dalam ruangan ini, siapakah di antara adik-adik yang hari ini berkata kepada Tuhan, saya orang berdosa, saya minta Tuhan ampuni dosa saya tidak sanggup lagi hidup dalam dosa. Kalau ada orang demikian, boleh angkat tangannya. Saya sebagai pendeta, saya akan mendoakan kalian. Tidak lihat di mana.
angkat tangannya yang sungguh-sungguh, yang datang kepada Tuhan, yang mau bertobat. Tidak lihat kiri kanan. Ini adalah kesempatan mungkin terakhir kali dalam hidup kalian. Mungkin hanya sisa berapa detik dari hidup kalian. Kesempatan ketika Yesus berkata, siapa yang mau dosa diampuni? Tidak lihat kiri kanan. Tidak lihat kiri kanan. Tidak lihat kiri kanan. Turunkan tangannya. Yang angkat tangan itu ikut saya berdoa. Yang lain tetap tutup mata, tidak lihat kiri kanan. Yang angkat tangan ikut saya berdoa kalimat demi kalimat. Bapa di surga, terima kasih hari ini saya mendengar firman Tuhan. Hari ini mungkin hari terakhir saya. Detik ini detik terakhir saya. Seperti penjahat di atas kayu salib. Saya orang berdosa. Saya pasti dihukum, mendapatkan hukuman yang kekal. Saya datang ke hadapan Tuhan karena firman-Mu mendorong saya. Firman-Mu membawa saya untuk bertemu dengan Tuhan. Hari ini ya Tuhan, saya mohon pengampunan dari Tuhan. Saya tidak tahan hidup dalam dosa. Karena saya pasti dihukum. Saya takut sekali Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkau-lah yang bisa menghapus dosa saya. Hanya Engkau yang bisa mengampuni kesalahan saya. Saya berdoa Tuhan, saya memohon kepadamu. Saya sudah tahu hanya darah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, kematiannya menggantikan hukuman saya. Hari ini Tuhan ampuni saya. Tuhan dengar doa saya. Biar Tuhan mengangkat saya keluar dari lumpur dosa. Biar Tuhan menghapus dosa-dosa saya. Dan Tuhan juga mengeluarkan saya dari hukuman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar doaku. Terima kasih. Saya juga berdoa. Ikut lagi. Saya juga berdoa. Saya minta kekuatan dari Tuhan. Setelah Tuhan mengampuni dosa-dosa saya, kekuatan dari Tuhan supaya saya bisa melawan dosa, supaya saya bisa membenci dosa, supaya saya tidak jatuh dalam dosa. Dan saya juga berdoa, kekuatan Tuhan tambahkan saya supaya saya lebih rajin membaca kitab suci, lebih serius mendengar firman Tuhan. Saya juga berdoa, Tuhan tambahkan kekuatan buat saya. Saya mau belajar sungguh-sungguh. Saya mau memuliakan Tuhan seumur hidup saya. Dengar doa saya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari adik sekalian, Tuhan akan memberkati kalian dengan berkat surgawi. Arahkan hati kalian untuk menerima berkat dari Allah Tritunggal. Biar cinta kasih dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, dan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kalian semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kalian. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas pelayanan buat sediakan waktunya pada hari ini sudah melayani kami. Sudah kenal ya sama Bapak pendeta kita? Sudah. Nama Pak pendeta kita Pendeta Jun. Ini kan di belakang Januari Jun. Pendeta Jun Edi ya. Nah, tadi sudah disampaikan firman Tuhan, Bapak sangat mengharapkan apa yang sudah disampaikan itu jangan angin lalu ya. Karena apa yang sudah disampaikan itu benih firman Allah. Kalau tanah kita di hati kita ini tanah yang subur, maka benih firman Allah itu akan menghasilkan buah, berdampak. Tadi sudah disampaikan tentang bagaimana kita ini semuanya berdosa. Ada di sini yang tidak berdosa? Ada. Semuanya berdosa ya. Tiap hari kita ada dosa. Dosa perkataan kita, dosa pikiran kita, dosa perbuatan kita. Jadi Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Ketika kita tadi apa katanya? Mengaku dosa kita, percaya kepada Yesus, maka Yesus mengambil alih menanggung dosa kita. Tapi kalau nggak bertobat, nggak percaya, dosa tanggung sendiri, rasakan sendiri. Upahnya apa tadi? Maut alias masuk neraka. Jadi apa yang sudah disampaikan, Bapak sangat mengharapkan tinggal kalian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga jangan sampai kita berbuat dosa. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi yang mau masuk ke kelas silahkan. Bagi ada jamnya sedikit lagi sama Bapak sampai jam 10, boleh tunggu sebentar ya. Oke. Boleh masuk kan? Ya. Satu lagi. Oke, yang lainnya tunggu. Nanti yang lainnya turun ke bawah. Salam Bapak Pendeta kita ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan.